Pemilik UD Sentosa Sil akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penahanan ijazah milik karyawannya. Tak tanggung-tanggung, polisi menemukan 108 ijazah milik karyawannya. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami kuasa hukum mantan karyawan Sentosa Sil Surabaya, Edi Kunchoro Prayitno, dan kami masih menunggu kehadiran dari Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Pak Edi, selamat sore. Selamat sore, Mas Egar. Ya, terima kasih atas waktunya. Pak Edi, akhirnya Chan Huadiana menjadi tersangka penahanan ijazah. Ada 108 ijazah yang disembunyikan oleh tersangka di rumahnya. Tanggapannya bagaimana, Pak Edi? Pertama kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh penyidik di Reskrim Polda Jawa Timur yang telah bekerja secara cepat dan maraton yang pada akhirnya tepat kemarin sekitar jam 7 malam itu ijazahnya diketemukan oleh penyidik dan diserahkan oleh penyidik. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Dalam hal ini adalah hak-hak pekerja menunjukkan bahwa negara hadir di dalam melindungi hak-hak pekerja khususnya dalam kasus penahanan ijazah yang dilakukan oleh UD Sentosa Sil. Ya. Ada 108 ijazah yang disembunyikan di rumahnya. Ini sudah semua atau masih ada lagi yang disembunyikan? Ada berapa banyak korban yang ijazahnya masih ditahan, Pak Edi? Ya, yang melapor ke posko di Pemkab Surabaya dan di Disnaker Surabaya serta Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur itu total keseluruhan dari korban penahanan ijazah UD Sentosa Sil itu sebanyak 59 ijazah. Jadi ketika bahwa ternyata diketemukan lebih dari 59, ada 108, artinya masih ada korban-korban yang lain yang ternyata belum melapor. Nah, hari ini suatu kejadian yang sangat luar biasa, Pak, bahwa ternyata tidak hanya korban yang sudah melapor ke posko, tapi ditemukan ijazah yang lain di mana korban tidak tahu bahwa ijazahnya sudah diketemukan. Ya, Pak Edi, tapi ini mungkin kita masih menunggu dari pihak kepolisian untuk mengungkap ini ya. Tapi sebetulnya motif tersangka untuk sampai menyembunyikan seluruh ijazah itu sampai rela begitu ya menutupinya dengan segala cara, itu apa motifnya menurut kuasa hukum? Ya, kami menduganya begini, ini lebih pada sistem yang dibangun oleh perusahaan. Karena kita melihatnya ini, kejadian ini terjadi, ada fakta yang dialami oleh salah satu korban dari penahanan ijazah itu, dia ditahan sejak tahun 2011. Nah, kemudian dari 2011 artinya apa? Kejadian ini sudah terjadi lama, praktek-praktek ini sudah terjadi lama. Nah, kemudian ketika hari ini terbongkar, sudah mulai terungkap kembali, ini menunjukkan bahwa kami melihat ada dugaan motifnya adalah bagian dari bisnis efisiensi yang akan dilakukan oleh perusahaan. Karena apa? Bahwa semua ijazah yang bekerja di Sentosa Sil ini semuanya ditahan. Dia tidak melihat jabatannya, tidak melihat skillnya, dia tidak melihat pekerjaan yang dilakukan, tapi semuanya ditahan. Nah, artinya ini memiliki bahwa bagaimana mereka Sentosa Sil ini agar sedapat mungkin menahan pekerjaan. Yang kedua adalah ada motif uang. Ketika misalnya pekerja yang tidak bisa menaruh ijazah itu diganti dengan uang, harus menyerahkan uang. Dan itu baru akan diberikan ketika pekerja itu keluar oleh perusahaan. Tapi faktanya hari ini mereka yang keluar pun sejak 2006, ada yang 2006, ada yang 2011, itu juga tidak diberikan. Artinya dari ini untuk lihat bahwa cara menekan perusahaan agar pekerja menerima keadaan apapun di lokasi kerjanya dengan cara menahan ijazah, sehingga dia nggak punya pilihan lain. Makanya rata-rata teman-teman pekerja itu ketika tidak kuat di perusahaan itu, ya dia kabur. Lebih baik dia keluar, kemudian kabur cari pekerjaan lain, sehingga dia tidak kuat dengan kondisi kerja. Tapi alasan untuk melakukan penahanan ijazah itu apa, Pak Edi? Ya, yang alasannya di situ adalah sebagai jaminan, yang terkuat dilakukan itu sebagai jaminan agar mereka tetap bertahan bekerja di lokasi kerja itu. Oke, tapi kan biasanya jaminan diperlukan ketika ada hubungan utang piutang begitu atau pinjaman, nah itu ada tidak?
Enggak ada. Di soal hutang piutang, denda itu sama sekali tidak ada. Karena apa? Di awal kerja, bahkan di pengumuman yang diupload oleh yang Sentuh Sosial, di awal ketika dia membuka lowongan pekerjaan itu sudah disampaikan bahwa tahan ijazah asli. Artinya memang dari awal bahwa perusahaan itu memang persyaratan untuk bekerja harus menahan ijazah asli. Jadi dari mana pekerja punya utang, mau masuk aja dia sudah harus nahan ijazah, dan itu tertuang di dalam pengumuman lowongan pekerjaan yang diupload oleh akun yang namanya Garwadiana tentang persyaratan menahan ijazah. Pak, ini kan ini informasinya Chan Huarin sendiri yang akhirnya kemudian mengembalikan ijazah itu begitu. Dia mengambil kemudian 108 ijazah itu diserahkan kepada pihak kepolisian. Menurut Anda kenapa akhirnya kok tersangka ini akhirnya kooperatif begitu? Ya, ada proses sebenarnya. Sebelumnya kami dari selaku kuasa hukum pekerja ini selalu berkoordinasi dengan penyidik. Ini kendalanya ijazah tidak ditemukan ini apa saja. Karena sebelumnya sudah dilakukan penggeledahan di 4 titik, ternyata hanya menemukan 1 ijazah. Nah, kemudian kita coba koordinasi. Apa nih kendala-kendala penyidik kepolisian ketika tidak menemukan ijazah. Nah, ternyata kita menemukan petunjuk-petunjuk. Nah, kebetulan, mohon maaf, janjiannya itu menunjuk lawyer. Saya coba koordinasi dengan lawyernya Diana, bagaimana ini agar ijazahnya dikembalikan. Karena kalau misalnya tidak dikembalikan, maka saya akan laporkan dugaan 2 tindak pidana lagi, pasal 2 penghilangan barang bukti dan penghilangan barang milik orang lain. Malah akan memperparah, memperkuat dugaan pelanggaran pidana yang lain selain pasal penggelapan. Itu coba saya sampaikan. Nah, pada akhirnya dari diskusi itu, si lawyernya berhasil untuk menyampaikan pada Diana agar menyerahkan ijazah itu. Oke, baik. Sudah tersambung juga dengan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer. Bang Noel, selamat sore. Selamat sore. Ya, baik Bang Noel. Ya, terima kasih sudah bergabung sama kami Bang Noel. Bang Noel, Chan Huarin akhirnya menjadi tersangka dalam kasus penahanan ijazah. Tanggapannya bagaimana, Bang Noel? Ya, pertama kita ucapkan terima kasih kepada Polda Jawa Timur yang begitu luar biasa gercep. Karena kan selama ini dianggap bahwa si Diana ini kan seperti punya backing dan di atas hukum lah ya, semena-mena dengan para pekerjanya. Dia kan sampai seakan-akan berbohong terus lah. Saat kita sidak ke sana kan banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Diana ini, yang akhirnya kita sedikit tidak nyaman di perbuat dia. Padahal waktu kita sidak itu dihadiri oleh Wadir Krimsus Polda Jatim, kemudian juga Kapolres Surabaya, dan dihadiri juga anggota Dewan dari Partai Gerindra, dan juga Wakil Wali Kota Pak Tarmuji. Ini kan penghinaan yang dilakukan karena beberapa institusi negara itu hadir di situ. Yang dihinakan bukan saya aja, Wamen dan Wakil Wali Kota, tapi ada institusi kepolisian, kemudian juga DPRD provinsi dan kota. Jadi banyak sekali. Nah, waktu itu untung polisi itu cepat ya, Pak Immanuel, biarkan kami aja ngatasin deh. Nah, akhirnya terjawab lah. Kan waktu itu orang menganggap bahwa dia di backing-backingin lah. Nah, hari ini dengan menjadi tersangka dan ditahan oleh Polda Jawa Timur, kami menganggap ini sebuah langkah yang luar biasa. Dan ini akan terjadi lagi di mana-mana yang para pelaku usaha coba melakukan praktek-praktek penahanan ijazah. Kita tidak sungkan karena kita sudah ada semacam kolaborasi dengan aparat penegak hukum, khususnya kepolisian ya. Kepolisian dalam hal ini ucap sekali melakukan tindakan. Ya, Bang Noel, kan dengan tersangkanya Dian ini apakah bisa menjadi presiden buat perusahaan-perusahaan lain yang kemudian juga menahan ijazahnya menahan ijazah karyawannya? Mereka juga layak menjadi tersangka, ini kan juga temuan dari Kementerian Ketenagakerjaan juga ya? Iya, presidennya apa? Kan kita tidak dalam menghalangi usaha mereka. Yang Surabaya ini karena dia kan tidak ngaku, lantas kemudian coba nantangin. Dia juga melakukan laporan Wakil Wali Kota ke Polda Jawa Timur, karena itu penghinaan. Masa ada kepala daerah yang berpihak kepada rakyatnya, cuman minta ijazahnya malah dilaporin dibilang penipu.
Kan itu Ya. keji sekali, tuduhan yang keji yang dilakukan oleh Diana terhadap Wakil Wali Kota Jawa Timur, Surabaya. Itu nggak pantas. Bahkan saya datang pun nggak dihargain, nggak dibukain pintu. Padahal kami sekali lagi saya tekankan ke Bu Diana sudah kasih aja sih. Ngapain nahan-nahan, toh kami ini pemerintah tetap menginginkan pelaku usaha ini tetap berjalan dengan baik, usaha ini berjalan. Bukan begini, saya udah ingetin berkali-kali, kami tidak kapasitas Ya. untuk meres, tidak minta duit, tidak minta saham, tidak minta jatah preman. Tapi kan layanan ke kita kan begitu, lihat waktu itu. Bahkan dia Ya. bilang dia merasa tertekan, apa coba. Jadi Ya. saya selalu mengingatkan untuk para pelaku usaha, kami bukan sedang membatasi usaha atau menghambat usaha, bisnis dan sebagainya. Kami hanya minta hak-hak kawan-kawan yang ijazahnya ditahan untuk dikembalikan. Kemudian pelaku usaha yang minta tebusan juga jangan lakukan itu, karena kita akan melakukan upaya hukum jika itu terjadi. Pertama, kalau seandainya mereka masih nahan ijazah, kita akan kenakan pasal penggelapan. Kalau seandainya minta tebusan, kita akan kenakan pasal pemerasan. Jadi kita akan bawa ke polisi nih semua mereka-mereka. Tapi kita sekali lagi saya tekankan, kita bukan sedang menghambat bisnis, tidak ada. Dan kami bukan kompetitor bisnis mereka. Karena kita sedang berupaya memerangi premanisme di bawah ormas berwajah preman, para calon tenaga kerja. Justru kita ingin melindungi para pelaku usaha untuk bisa lebih nyaman berusahanya dan berbisnisnya. Itu. Oke, baik. Kita berharap semoga tidak ada lagi perusahaan-perusahaan yang melakukan penahanan ijazah terhadap karyawannya. Bang Noel, terima kasih. Pak Edi Kunchoro, terima kasih sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.